Pernah nggak sih Anda merasa butuh pegangan di tengah dunia yang penuh dengan ide-ide yang simpang siur? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng surah ke-6 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am. Ini surah yang spesial karena menantang kita untuk menemukan kebenaran bukan lewat keyakinan buta, tapi justru lewat akal sehat dan pengamatan. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan? Di tengah lautan informasi, opini, dan gagasan yang saling bertabrakan, kita tuh nyari sesuatu yang kokoh, sesuatu yang beneran otentik. Pertanyaan universal inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Nah, disinilah surah Al-An'am masuk. Surah ini menawarkan sebuah metode. Jadi dia nggak cuma sekedar ngasih perintah, tapi ngajak kita untuk jadi detektif, untuk mengamati, berpikir, dan menafsirkan dunia di sekeliling kita sebagai petunjuk menuju kebenaran. Oke, argumen pertama dan yang paling fundamental dari surah ini adalah bukti keberadaan Tuhan itu sebenarnya ada di depan mata kita, tersembunyi di alam itu sendiri. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Coba deh kita perhatikan hal-hal yang sering kita anggap biasa aja. Sebuah biji kecil bisa membelah tanah dan menumbuhkan kehidupan. Siklus malam dan siang yang presisi banget. Atau kemampuan kita buat navigasi di lautan yang luas cuma dengan ngeliat bintang. Surah ini seolah bertanya, yakin nih semua ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ini semua adalah tanda? Jejak dari seorang perancang yang super cerdas? Nah, poin kuncinya tuh dirangkum di ayat ini. Kami telah merincikan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Pesannya jelas banget. Tanda-tanda itu ada untuk semua orang, tapi hanya mereka yang pakai pengetahuannya, yang mau mengamati dan merenung, yang bisa benar-benar melihat tanda itu. Sekarang kita masuk ke narasi inti dalam surah ini. Ini kayak sebuah studi kasus yang luar biasa tentang gimana logika murni bisa menuntun seseorang ke keyakinan. Inilah kisah Nabi Ibrahim. Coba lihat deh proses langkah demi langkahnya. Ini brilian, beneran kayak metode eliminasi. Ibrahim tuh nggak mulai dengan keyakinan buta. Dia mulai dengan observasi, lalu menguji setiap hipotesis. Bintang, dia bisa menghilang, berarti bukan. Bulan, sama juga, nggak permanen. Bahkan matahari yang kelihatannya paling perkasa, ternyata terbenam juga. Logikanya membawa dia ke satu kesimpulan penting. Pencipta yang sejati itu pastilah abadi, nggak mungkin terikat sama siklus terbit dan terbenam kayak ciptaannya. Dan disinilah puncaknya. Setelah secara sistematis menyingkirkan semua kemungkinan yang fana, Ibrahim sampai pada deklarasi yang sangat kuat ini. Ini bukan lompatan iman yang buta ya, ini adalah kesimpulan logis dari sebuah perjalanan intelektual yang sangat mendalam. Penemuan Ibrahim ini mengkristalkan salah satu konsep paling fundamental dalam Islam, yaitu tauhid. Ini adalah gagasan bahwa hanya ada satu pencipta yang absolut yang berada di luar ciptaannya yang sifatnya sementara. Seluruh perjalanan logisnya tadi mengarah ke satu kesimpulan tunggal ini.